Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pertahanan yang sangat kuat. Jika sebuah baju besi terbuat dari cangkang ini, pasti akan sangat kuat, gumam King Sui. Wanita itu juga berjalan ke King Sui saat ini. Aku akan mengeluarkan inti dalam. Kamu bisa membiarkan alkemis yang mengobati ibumu mencobanya. Tetapi jika tidak ada efek, ingatlah untuk memberi ibumu pil obat yang kuberikan padamu. King Sui berkata dengan lembut, aku percaya padamu. Tidak perlu inti ini, wanita itu menjawab dengan tenang. Kamu benar-benar percaya padaku, ucap King Sui tersenyum menatapnya. Wanita itu mengangguk dengan tegas. King Sui masih memotong mayat Raja Kalajengking 3 warna, dan mengeluarkan intinya yang sebesar kepala bayi. King Sui tetap memberikan inti itu padanya. Ini ambillah, kamu hampir kehilangan nyawa karena ini. Aku suka wanita dengan bakti kepada ibunya, semoga ibumu segera sembuh. Wanita itu mengulurkan tangannya perlahan dan mengambilnya. King Sui kemudian membongkar semua organ dalam dan cangkang Raja Kalajengking, lalu segera menyimpannya di alam valet jade immortal. Ayo pergi, aku akan memberimu tumpangan, ucap King Sui segera mengeluarkan Raja Iblis Babi Ngepet. Gruoak, Raja Iblis Babi Ngepet kegirangan dan berteriak. King Sui segera meloncat di punggungnya diikuti wanita itu duduk di belakangnya. Pada dasarnya, tidak ada yang berani menunggangi binatang terbang di Gunung Buah Bunga, karena mereka akan berurusan dengan binatang iblis terbang yang kuat seperti gagak hitam raksasa. Oleh karena itu, lebih aman melakukan perjalanan darat. King Sui memimpin wanita itu melewati wilayah Ratu Serigala Perak. Setidaknya tempat ini masih aman. Wanita itu merasa aneh bahwa serigala perak bertanduk yang tak terhitung jumlahnya tidak melakukan apapun terhadap King Sui. Saat dia menatapnya, dia semakin merasa bahwa pria ini sangat misterius. Itu adalah perjalanan 1 hari keluar dari Gunung Buah Bunga, dan mereka meninggalkan wilayah Ratu Serigala Perak dengan sangat cepat. Itu bagus bahwa daerah itu dianggap lebih dekat ke perbatasan. Ketika King Sui tiba di dekat lembah yang tenang, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. King Sui segera menemukan apa itu. Puluhan binatang iblis beruang gunung raksasa. Dan dilihat dari situasinya, jumlahnya masih terus bertambah. Beruang raksasa gunung, dengan tinggi 3 meter dan panjang 7 meter, tubuhnya tampak sekuat batu, dan memiliki kekuatan yang luar biasa serta pertahanan yang tebal. Satu-satunya kekurangannya adalah, gerakannya agak lambat. Tidak lama kemudian, beberapa ratus dari mereka muncul. King Sui merasa suram. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan situasi seperti itu ketika mereka sudah hampir keluar dari Gunung Buah Bunga. King Sui menoleh untuk melihat wanita itu dan memperhatikan bahwa dia sedang melihat beruang raksasa gunung di kejauhan. Ekspresinya masih sama, dingin dan tidak peduli. Tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa mencoba kabur. Dia menarik kembali pandangannya dan memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk melakukan langkah gajah perkasa menyerbu gerombolan beruang gunung raksasa. Buom 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 buom, duar 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 duar. King Sui menyerbu masuk sambil membentengi diri dengan perisai ilahi dan pedang biduk. Setiap serangan King Sui menjatuhkan sekelompok beruang gunung raksasa. Bom 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 bom, serangan perisai. Duar duar duar. King Sui terus mengulangi tindakan yang sama, dengan di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet maju sambil melakukan serangan ke depan. Di bawah kekuatan brutal King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet, setiap serangannya mereka membersihkan sebagian besar ruang. Raja Iblis Babi Ngepet menyerang dengan sembrono, pertahanannya yang kokoh memungkinkan King Sui melepaskan kekuatannya, tanpa peduli wanita yang duduk di belakangnya. Wanita itu melihat tanpa berkedip saat King Sui terus menyerang dan merobohkan beruang gunung raksasa itu lagi dan lagi. Wanita itu menatap punggung King Sui dengan linglung.
Bagaimanapun, kekuatan King Sui melonjak sekarang. Kekuatan beruang raksasa gunung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Dia bahkan tidak menggunakan Ki Kaisar. Dia membawa wanita itu keluar dari gunung buah bunga, dan mereka menunggangi burung api selama setengah hari sebelum dia perlahan-lahan mendarat. Wanita, kamu bisa pergi sekarang. Berhati-hatilah saat Anda sendirian, ucap King Sui lembut. Terima kasih. Ini adalah kedua kalinya wanita itu mengucapkan terima kasih kepada King Sui. Nada suaranya masih sangat kaku dan dingin. Namun, bagi King Sui, itu jauh lebih baik daripada pertama kali dia mengatakannya. Lanjutkan. King Sui tersenyum pada wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum dia menaiki bangau besarnya. Dia menatap King Sui dengan senyuman lalu pergi. King Sui tidak bertanya dari benua mana dia berasal dan dia bahkan tidak menanyakan namanya karena King Sui tidak mengharapkan apapun darinya. King Sui menyaksikan bangau besar di langit menjadi semakin kecil dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Apa yang terjadi hari ini membuatnya teringat pada gadis kecil di 100 Miles yang telah membantunya menangkap ikan dan kura-kura. Sudah beberapa tahun sejak itu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. King Sui tidak merasa bahwa dia adalah orang yang sangat sentimental. Mungkin karena setelah pertemuannya dengan gadis kecil itu, dia menyuruhnya mencarinya di toko obat klan King jika dia membutuhkan bantuan. Dia hanya perlu menyebutkan namanya. Sangat mudah bagi klan King untuk membantu gadis seperti dia. Tapi sampai sekarang, dia tidak tahu apakah dia pernah pergi ke klan King. King Sui kemudian memikirkan dua orang lainnya. Kecantikan yang luar biasa dan sedikit kecantikan dari klan Qianyu di benua tengah. Qianyu Qingqing, saat itu, King Sui mengira bahwa dia adalah Qingqing. Dan gadis kecil itu, gadis nakal itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia membiarkan pikirannya menjadi liar. Dia tidak tahu apakah dia akan pergi ke klan Qianyu. Mungkin dia akan melakukannya ketika dia pergi ke benua tengah. Dia membawa burung api kembali ke gunung buah bunga. Dengan pertumbuhan kekuatannya, King Sui seharusnya tidak memiliki masalah untuk berada di gunung buah bunga. Dia hanya bisa menunggangi burung api sesekali di gunung buah bunga, di gunung dan di dalam hutan. Dia menunggangi Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui mengingat pemandangan potongan vegetasi dan matahari terbenam di peta harta karun pertama. Dia berjalan menuju bagian dalam gunung buah bunga. Namun, King Sui merasa sulit untuk tenang. Bagaimanapun, lebih jauh ke barat dia pergi, dia menuju lebih dalam ke gunung buah bunga. Jika dia menemukan binatang iblis tingkat martial Sein, King Sui ragu-ragu. Tapi dia masih membuat keputusan untuk melihat dan melihat saja. Singkat cerita seminggu berlalu. King Sui perlahan menuju lebih dalam ke gunung buah bunga. Setelah berjalan tidak kurang dari 10.000 li, King Sui tidak dapat menghitung berapa banyak binatang iblis kuat yang telah dia hindari. Di bawah situasi di mana dia tidak menggunakan pil revitalisasi besar, King Sui mampu melawan salah satu dari mereka. Namun, binatang iblis datang berkelompok dan ada juga kelompok yang datang dalam jumlah yang terlalu besar untuk dihitung. Di gunung buah bunga yang besar, King Sui menyadari betapa beruntungnya dia telah menemukan peta harta karun kedua. Waktu berminggu-minggu membuatnya benar-benar kehilangan harapan. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan harta karun di gunung yang membentang seluas 1 juta li? Dong 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 dong, tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar, menyebabkan King Sui mengerutkan kening. Ini adalah suara sekelompok binatang iblis besar berlarian. Itu datang dari belakang gunung di depannya. King Sui dengan cepat naik dan melihat ke arah suara itu berasal. Macan tutul awan api. King Sui merasa sedikit tertekan. Untuk berpikir bahwa binatang iblis dengan level seperti itu telah muncul dalam jumlah seperti itu. King Sui memutuskan untuk datang mencari peta harta karun di masa depan. Macan tutul awan api, binatang iblis tercepat di tingkat martial Sein. Macan tutul awan api dewasa bisa memiliki hingga 50% kesempatan untuk menjadi binatang iblis 10 negara yang sempurna.
Itu akan tampak sangat kuat dengan panjang 20 meter, tinggi beberapa meter, tubuh yang ramping dan gesit dengan api yang menyembul di mana-mana. Kecepatan mereka juga dikatakan sebagai yang tercepat. Di antara binatang iblis tingkat martial Sein atau lebih rendah, mereka adalah yang tercepat. Mereka juga akan menempati peringkat 3 besar sebagai binatang iblis paling menakutkan di Gunung Buah Bunga. Bagaimanapun, mereka juga binatang iblis yang hidup dalam kelompok besar. King Sui memperkirakan ada ribuan dari mereka, berlari dengan kekuatan dan kecepatan besar di sepanjang lembah. Bagi mereka, kecepatan ini seolah-olah mereka hanya berjalan. Cici-cici, saat itu, suara datang dari ujung lain lembah. Macan tutul awan api mengamuk mendengar suara ini. Apa yang menyebabkan begitu banyak binatang iblis yang kuat memperlakukannya dengan sangat serius? Cici, suara itu terdengar sekali lagi. Selain merasa gesit, tempat ini sangat menindas, King Sui juga cukup penasaran. Apa yang menyebabkan macan tutul awan api menjadi berhati-hati atau waspada? King Sui mengalihkan pandangannya ke sisi lain lembah. Dari sanalah suara cici berasal. Semua macan tutul awan api mengamuk berhenti mati di jalur mereka dan menatap dengan cemas di persimpangan di depan. Ada tikungan berbelok tepat di sisi lain lembah. Monyet. 3 monyet yang tampak akrab muncul dari sisi lain lembah. Jantung King Sui mulai berdetak kencang setelah dia melirik. Dia secara khusus membaca tentang binatang iblis dari Gunung Buah Bunga sebelum datang ke sini. 3 monyet yang muncul di hadapannya sekarang adalah salah satu keberadaan terkuat di Gunung Buah Bunga. Monyet roh emas bermata ungu. King Sui menatap ke kejauhan tanpa berkedip pada 3 monyet roh emas bermata ungu. Ukuran tubuh mereka hanya bisa digambarkan sangat kecil dibandingkan dengan macan tutul api mengamuk itu. Mereka hanya memiliki ketinggian sedikit lebih dari 1 meter. Tubuh mereka sepenuhnya tertutup dalam jenis warna emas yang bersinar redup. Kedua mata besar cerdasnya berwarna ungu, membuatnya tampak lebih cerdas secara spiritual, dan mereka dipenuhi dengan pancaran kilat. Ketiga, monyet roh emas bermata ungu, memegang tongkat kayu kokoh yang panjangnya sekitar 4 kaki dan setebal lengan orang dewasa. King Sui tahu bahwa tongkat kayu ini adalah senjata monyet roh emas bermata ungu. Tongkat mahoni ini setidaknya berumur 10.000 tahun atau bahkan beberapa 10.000 tahun. Benda itu jauh lebih berharga daripada logam langka, dan bahkan bisa menyamai batu bulan. Di antara ketiga monyet roh emas bermata ungu itu, yang di tengah memiliki gumpalan bulu monyet putih di sekitar telinganya. Itu memberinya aura yang bermartabat dan hangat. 2 monyet roh emas bermata ungu lainnya di samping tampak seperti mereka berada di puncak usia. Mereka dibangun dengan kuat seperti piramida. Satu pandangan dapat mengatakan bahwa mereka berada di puncak fisik usia mereka. Melihat beberapa ribu macan tutul awan api di depan mereka, ketiga monyet roh emas bermata ungu tidak bereaksi apapun. Mereka melanjutkan dengan kecepatan normal mereka, menuju ke arah di mana macan tutul awan api itu berada di sisi lain. Macan tutul awan api merintih pelan saat mereka perlahan bergerak mundur. Hanya melihat mereka, membuat darah King Sui berpacu. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang monyet roh emas bermata ungu karena mereka telah diperkenalkan secara singkat di arsip binatang iblis. Mereka tinggal di kedalaman hutan bunga persik 10.000 tahun, di mana ki spiritual dari Gunung Buah Bunga paling kaya. Mereka adalah salah satu binatang iblis paling cerdas. Meskipun ukurannya tidak besar, mereka sangat terampil dalam bertarung dan mereka memiliki dantian yang sangat kuat. Setiap serangan monyet-monyet itu dicampur dengan racun bunga persik yang sangat beracun. Monyet roh emas bermata ungu dikabarkan memiliki kekuatan 10 negara, namun, sayangnya, mereka tidak dapat menembus level martial Sein, karena mereka dibatasi oleh Gunung Buah Bunga. Raja di antara monyet roh emas bermata ungu dikatakan mampu melawan mereka yang ada di alam martial Sein. Rumor lain mengatakan bahwa binatang iblis yang telah mencapai kekuatan tingkat martial Sein,
mereka akan meninggalkan Gunung Buah Bunga dan melakukan perjalanan ke barat, dan tidak bisa kembali ke Gunung Buah Bunga lagi. Legenda mengatakan bahwa ada kekuatan pembatas misterius di Gunung Buah Bunga. Selama seseorang berada di Gunung Buah Bunga, tidak mungkin untuk menerobos ke tingkat Martial Saint. Bahkan kekuatan binatang iblis tingkat Martial Saint lainnya akan dibatasi pada tingkat puncak Martial King jika mereka datang ke Gunung Buah Bunga. Inilah mengapa King Sui berani menjelajah ke Gunung Buah Bunga. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai dia mencapai teknik penguatan kuno lapisan surgawi kelima. Justru karena tidak ada kekuatan ranah Martial Saint di Gunung Buah Bunga, King Sui sedikit lebih percaya diri. Namun, penampilan puncak Martial King ini benar-benar di luar harapan King Sui. Bahkan jika pembudidaya Martial Saint manusia normal yang datang ke sini, mereka tidak ditekan oleh Gunung Buah Bunga, mereka tetap tidak akan bisa menang jika bertarung dengan binatang iblis yang berdiri di depannya ini. Bahkan dengan beberapa macan tutul awan api ini, mereka juga bisa menghabisi kultivator Martial Saint. King Sui memperhatikan ketika ketiga monyet roh emas bermata ungu itu dengan tenang berjalan menuju macan tutul awan api. Bahkan King Sui mengkhawatirkan mereka. Apakah mereka tidak takut dikelilingi oleh ribuan macan bertubuh besar itu? King Sui sangat terkejut bahwa macan tutul awan api tidak hanya bergerak mundur perlahan, tetapi mereka juga telah memberikan jalan di tengah untuk ketiga monyet roh emas bermata ungu itu. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa monyet roh emas bermata ungu ini benar-benar luar biasa dan tak terkalahkan. Mereka datang seolah-olah mereka adalah tiga bos kecil yang tak terkalahkan. Ketika tiga monyet berada di tengah kerumunan, macan tutul awan api yang matang dan kuat tiba-tiba melompat keluar. Wush, buom, nuawom, raungan dan kecepatannya sangat kuat, seolah-olah percikan api bisa dilihat. Itu meninggalkan jejak bayangan saat ia melemparkan dirinya ke salah satu monyet roh emas bermata ungu terdekat. Macan tutul awan api terbakar lebih intens, membuatnya tampak lebih ganas. Sosok monyet roh emas bermata ungu itu sepertinya tidak bergerak, hanya cahaya keemasan dari tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lebih terang saat melambaikan tongkat mahoni dengan aneh di tangannya. Wosh, duar, dengan kecepatan yang tak terlihat. Tongkat itu menghancurkan separuh kepala macan tutul awan api raksasa itu. Sebuah suara keras terdengar bersamaan dengan lolongan menyedihkan dari macan tutul awan api. Buom, gror, macan tutul raksasa itu terlempar terbang oleh tongkatnya, setengah dari kepalanya yang besar telah dihancurkan. Macan tutul itu langsung mati di tempat bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan raungannya. King Sui menatap monyet roh emas bermata ungu dalam keheningan yang tercengang. Dia bahkan lupa untuk bernafas sejenak karena dia tidak bisa merasakan kekuatan monyet-monyet itu dalam kondisinya saat ini. Itu baru saja menampar binatang iblis yang memiliki kekuatan hampir 10 negara sampai mati dengan tongkatnya. King Sui hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Hanya kekuatan apa yang dimiliki monyet roh emas bermata ungu ini. Bahkan iblis tingkat Martial Saint tidak bisa melakukan ini. Apakah ini kemampuan kepala suku? Dia tiba-tiba teringat rumor tentang Gunung Buah Bunga. Dikatakan bahwa ada jenis binatang iblis tingkat kepala suku yang tinggal di antara Gunung Buah Bunga yang sangat besar. Mereka adalah penjaga dari Gunung Buah Bunga yang memiliki kekuatan luar biasa yang juga bisa dianggap sebagai versi aura raja yang ditingkatkan. Itu pasti bisa menekan binatang iblis lainnya. Kemudian kesadaran menghantam King Sui. Bukankah ini seperti Ki Kaisar? Monyet roh emas bermata ungu adalah salah satu dari binatang iblis kepala suku yang dikabarkan ini. Tidak ada binatang iblis yang bisa menang atas mereka ketika mereka memasuki Gunung Buah Bunga, tidak peduli seberapa kuat mereka. Apakah ini semua benar? King Sui sangat skeptis. Dia hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa monyet roh emas bermata ungu telah menghantam macan tutul sampai mati begitu saja, tidak peduli berapa lama dia memikirkannya. Mungkin kematian macan tutul api telah membangkitkan keganasan dari macan tutul lainnya,
saat sekitar 10 dari mereka tiba-tiba melompat ke arah ketiga monyet roh emas mata ungu itu sekaligus. Bum bum bum, muawom. Groar muawom, muawom, wam wam. Duar 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 duar. Suara dan ledakan keras terus-menerus terdengar. Wus 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 wus. Duar 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 duar. Beberapa macan tutul api itu sekali lagi dipukuli sampai mati di tempat. Kekuatan tongkat mahoni itu seperti tongkat ilahi yang memancarkan aura tajam dominasi absolut. Tangan King Sui secara tidak sadar meringkuk menjadi kepalan, bahkan rambut di belakang lehernya berdiri. Dia mencoba untuk menekan ki di dantiannya dengan sekuat tenaga, tetapi bahkan dantian atasnya tidak bisa berhenti berputar. Inti dari surga dan bumi dicurahkan melalui titik akupuntur Bai Hui. Seolah-olah seluruh tubuh King Sui lumpuh sementara jiwanya telah melarikan diri dari tubuhnya sekarang. Dia tidak bisa berpikir jernih, tapi dia bisa melihat semua yang terjadi di bawahnya. Tiga monyet roh emas bermata ungu tidak hanya memukuli sampai mati para macan tutul api yang menyerang mereka, tetapi mereka juga telah membunuh sekitar beberapa dari mereka yang tidak menyerang. Kali ini, sekali lagi King Sui melihat beberapa macan tutul awan api menyerang monyet roh emas bermata ungu. Wus wus wus, bum bum bum, muawom, duar, buom. Serangan kuat mereka hanya bisa mendorong monyet roh emas bermata ungu yang hanya tingginya sekitar 1 meter beberapa langkah mundur. Semuanya terjadi terlalu cepat. King Sui merasa seolah-olah dia dibawa ke jenis alam kekosongan di mana energi paling murni antara surga dan bumi dengan mengerikan memasuki tubuhnya. Ki teknik penguatan kuno beredar semakin cepat tanpa dia sadari. Bayangan monyet emas bermata ungu dengan anggun melambaikan tongkatnya melintas di depan matanya dari waktu ke waktu. Energi murni itu dengan rakus ditelan oleh Surgawidan ketika melewati dantian atas. Ini terus-menerus melembabkan Surgawidan, berwarna keemasan yang seukuran anggur di dalam dantian bagian atas. Surgawidan berputar tanpa lelah. Cahaya keemasan yang dipancarkannya juga menjadi lebih terang. Tidak ada perubahan apapun dalam ukurannya, tapi sepertinya itu berkembang lebih baik dan bersinar lebih terang. Itu membuat King Sui merasa lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaan antara sekarang dan dulu seperti membandingkan antara emas murni dan emas palsu. Muawom, raungan menggelegar terdengar. King Sui tersentak dari sensasi aneh itu. Rasanya seperti dia berada dalam mimpi atau ilusi sebelumnya. King Sui membenamkan hatinya ke dalam lautan kesadarannya, penglihatan batin. Dia merasakan bahwa dantian atasnya benar-benar menerobos ketika dia diselimuti oleh sensasi aneh itu sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tambahan 1 juta jin kekuatan dan 1 juta jin pertahanan di tubuhnya. Atribut lain seperti kecepatan juga telah ditingkatkan. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Dia sangat ingin mengayunkan senjata di tangannya untuk menguji kekuatannya saat ini. Pemandangan monyet roh emas bermata ungu mengayunkan tongkatnya dari sebelumnya telah memungkinkannya untuk sesaat memasuki keadaan pencerahan. Sayang sekali dia telah diganggu oleh raungan pertarungan itu. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih karenanya. Tapi pencerahan kali ini hanya mengangkat Surgawidan dari dantian atasnya ke kelas 2. Dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah keberuntungan. Dia seharusnya senang tentang itu. Pikiran King Sui terbang, tetapi matanya menatap ke kejauhan. Dia telah melihat bahwa ketiga monyet roh emas bermata ungu telah berhenti ketika raungan yang mengguncang surga itu terdengar dan menatap ke arah di sisi lain. Macan tutul api hanya menggeram pelan. Tetapi bagi King Sui, macan tutul ini tampaknya sangat bahagia. Wush, wush, ger, muawomem, muawom. 2 macan tutul awan api meraung muncul di puncak gunung dari kejauhan. Salah satunya memiliki panjang lebih dari 15 meter dan 2 kali ukuran macan tutul awan api normal. Seluruh tubuhnya merah tua dengan nyala api. Keduanya berwarna merah tua, meskipun salah satu dari mereka terlihat sedikit lebih tinggi dan lebih kuat dari yang lain. Pasangan ini adalah monster bermutasi atau raja di antara macan tutul awan api. King Sui kemudian merasakan aura raja yang kuat,
dan itu jelas satu tingkat lebih tinggi dari Ratu Serigala Perak. Ini memberinya firasat bahwa mereka seharusnya sepasang monster iblis tingkat kepala suku. Gunung Buah Bunga memang tempat yang berbahaya. King Sui merasa bahwa perjalanannya ke Gunung Buah Bunga sangat setimpal. Dia berencana untuk kembali dalam waktu singkat. Pasti akan berbahaya saat ini untuk menjelajah lebih dalam dari ini. Untuk saat ini, dia benar-benar hanya ingin menonton sedikit lebih lama. Lagi pula, ini pemandangan yang sangat langka. Dia sangat ingin mengetahui kekuatan dari ketiga monyet roh emas bermata ungu itu dan juga sepasang macan tutul awan api yang baru saja muncul. Apakah kekuatan mereka setara dengan tingkat martial saint dari seorang kultivator manusia? Tetapi ketika tingkat ranah martial saint dicapai binatang iblis bisa mampu melawan 3-5 atau lebih pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. King Sui saat ini merasakan bahwa monyet roh emas bermata ungu memiliki kekuatan 13 negara dan macan tutul api itu harus sedikit lebih tinggi dari itu. Ini karena dia bisa merasakan kegelisahan dari ketiga monyet roh emas bermata ungu itu segera setelah mereka melihat sepasang macan tutul raksasa tersebut. Setelah mengeluarkan raungan lain, macan tutul api yang tampak lebih kuat melompat turun dari puncak. Wus, buom. King Sui hanya bisa merasakan udara dominasi yang dipancarkannya. Darah di tubuhnya berpacu saat dia menyaksikan adegan tegang yang terjadi di depannya. Bahkan ada beberapa perubahan pada gumpalan gas ungu milik Kaisar Qi di dantiannya, meninggalkan kesan tak terlupakan pada King Sui. Ada kekuatan penekan yang mengalir dan raksasa di dalam aura dominasi itu saat ia melemparkan dirinya ke arah ketiga monyet roh emas bermata ungu itu. Tungkai depan raksasanya yang tebal bergerak, meninggalkan jejak bayangan saat ia mengunci monyet roh emas bermata ungu. Buom, buom, dua suara gemuruh terdengar, mengguncang gunung di sekitarnya. Tanah pegunungan tampak seperti ledakan baru saja terjadi. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang, kekuatan yang kuat cukup untuk mematahkan pepohonan di sekitarnya. Wus, broar, buom, siu. Siu, duar-duar. Kedua monyet roh emas bermata ungu dikirim terbang lebih dari 100 meter oleh macan tutul api merah besar tersebut. Hanya monyet tengah dengan gumpalan bulu putih yang tersisa. Slaash! Dia melemparkan tongkat mahoni dengan keras ke arah salah satu kaki depan macan tutul. Jejak bayangan mengikuti dan disertai dengan suara yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Kecepatan dan kekuatannya dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Kabut berwarna merah muda pekat dipancarkan dari tongkat mahoni. Dalam sekejap, aroma bunga persik yang kaya memenuhi udara. Hampir pada saat yang sama, King Sui merasa 40% wilayah di dantiannya berubah menjadi abu-abu. Energi alam. King Sui buru-buru mengaktifkan energi alam. Dia terkejut mengetahui itu energi alamnya, yang tidak pernah gagal sebelumnya, hanya bisa memulihkan 10% dari kekuatannya yang ditekan. Sisa 30% lainnya masih ditekan oleh racun bunga persik dari tongkat mahoni tersebut. Tidak mau menyerah, King Sui sekali lagi mengedarkan energi alam yang telah mencapai kelas 2. Tapi semuanya masih sama. King Sui merasa bahwa energi alam masih terlalu lemah saat ini. Aku akan mencoba Ki Kaisar. King Sui sekarang sangat kesal dengan fakta bahwa Kaisar Qi juga dapat memulihkan hanya 10% dari kekuatannya yang ditekan. Sepertinya sekitar 20% dari kekuatannya masih ditekan sekarang. Muawumem, gelombang cahaya merah menyala muncul dari tubuh macan tutul api tersebut setelah mengeluarkan raungan. Wush, ekor raksasanya menyerang ke arah monyet roh emas bermata ungu. Dengan cekatan menghindari serangan macan tutul, monyet mengangkat tongkat mahoni di tangannya sekali lagi dan menyerang ke arah kaki macan tutul. Slaas-slaas, dua monyet lainnya yang telah dikirim terbang sebelumnya telah kembali ke medan perang juga. Pertahanan mereka tampaknya lebih besar dari Raja Iblis Babi Ngepet miliknya, tapi King Sui tahu bahwa monster iblis tingkat kepala suku ini akan mengalami pengurangan besar dalam kekuatan mereka segera setelah meninggalkan wilayah mereka.
Seperti bagaimana kekuatan macan tutul awan api dan ketiga monyet roh emas bermata ungu itu akan hampir sama dengan Ratu Serigala Perak segera setelah mereka meninggalkan Gunung Buah Bunga. Ini adalah keuntungan teritorial dari kepala suku iblis binatang tabel sekarang telah berubah dengan tiga monyet roh emas bermata ungu berpartisipasi dalam pertempuran. Macan tutul awan api telah kehilangan keunggulannya sebelumnya. Duar-duar. Hanya dalam waktu singkat, dua serangan telah mendarat di atasnya, menyebabkannya terlempar sekitar lebih dari 10 meter ke belakang. Betapa kuatnya! King Sui mengamati bagaimana area dalam radius 100 meter telah menjadi seperti gundukan batu yang hancur. Dia sangat iri dengan kekuatan mereka. Sayang sekali itu hanya terkurung di dalam Gunung Buah Bunga. Muawumem, dum-dum-dum, raungan menggelegar lainnya memenuhi udara. Macan tutul awan api kedua melompat untuk bergabung dalam pertempuran itu. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan King Sui. Wosh, muawumem, dum-dum-dum, buom. Kedua macan tutul awan api mengeluarkan raungan gabungan untuk mengusir ketiga monyet roh emas bermata ungu. Raungan itu menyebabkan organ dalam ketiga monyet terguncang hebat dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dengan ini, salah satu monyet roh emas bermata ungu menjatuhkan tongkat mahoni dan melarikan diri dengan dua monyet lainnya. Monyet-monyet itu kabur dengan tergesa-gesa dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Kedua macan tutul awan api membiarkan mereka bertiga lari. Sebaliknya, kedua macan tutul itu pergi begitu saja dengan kelompok besar mereka. Di tengah reruntuhan di lembah, satu tongkat mahoni tertinggal. Bahkan setelah beberapa waktu, King Sui tidak bisa menenangkan dirinya. Peristiwa itu secara tidak langsung memungkinkan dia untuk mengukur kekuatan seorang martial saint tingkat dasar. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri dan seberapa jauh dia dari menjadi satu. King Sui tahu bahwa binatang buas itu belum berada di level martial saint karena martial saint memiliki kemampuan berbeda untuk terbang di udara sementara macan tutul awan api hanya bisa meluncur turun dari puncak gunung. Tidak ada akhir dalam perjalanan kultivasi. King Sui berjalan perlahan. Setelah dia memeriksa dengan hati-hati bahwa tidak ada pergerakan tiba-tiba lainnya di daerah tersebut, dia melaju menuruni lembah dan mengambil tongkat mahoni. Ketika tongkat di tangannya, King Sui menyadari bahwa tongkat mahoni sebenarnya seberat pedang biduk miliknya. Tiba-tiba, King Sui teringat bagaimana monyet roh emas bermata ungu menggunakan tongkat mahoni tersebut. King Sui bisa merasakan darahnya mendidih saat gambar dan kesan monyet mengacungkan tongkat mengalir di benaknya. Menyalurkan energinya, King Sui memegang tongkat itu dan mengayunkannya. Wush wush wush, dum dum dum. Dengan gerakan yang cepat, serangkaian ledakan teredam terdengar di udara. King Sui dapat merasakan sesuatu, dia merasa bahwa tongkat itu dapat memaksimalkan kekuatan potensinya. Itu bisa menyatu dengan ki, fokus, dan kekuatannya dalam harmoni yang sempurna. King Sui merenung sejenak, dan mengayunkan tongkat mahoni lagi. Wush, buom, batu besar di depan King Sui hancur berkeping-keping. King Sui tercengang. Saat dia mendapatkan kembali fokusnya, dia melemparkan tongkat mahoni ke alam valet jade immortal miliknya. Mengetahui bahwa tempat dia berada bukanlah tempat yang aman, dia memutuskan untuk tidak berlama-lama dan dengan cepat menelusuri kembali langkahnya keluar dari lembah. King Sui memutuskan untuk tidak mencari harta karun di peta harta karun pertama karena tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa dia sudah mendapatkan banyak hal. Dia sudah menerobos ke tingkat kedua surgawi dan, sehingga kekuatannya meningkat secara signifikan sekali lagi. Dia merasa sayang tidak bisa melanjutkan perburuan harta karun dengan peta pertama. Bagaimanapun, dia berharap harta dari peta pertama akan sama berharganya dengan yang dia temukan di peta kedua. Itu memang akan sangat bermanfaat. Mengamati macan tutul awan api dan monyet roh emas bermata ungu membuat King Sui menyadari bahwa dia masih bisa meningkat lebih jauh. Ini menginspirasi dia untuk mengubah rencananya. Dia harus pergi ke benua suci Lu Utara. Jika takdir mengizinkan,
King Sui ingin menjelajahi seluruh dunia 9 benua. Di tempat lain, Menara Pedang. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Bocah itu sudah memasuki Gunung Buah Bunga. Ucap kakek Tan Yang, melapor ke leluhur tua Menara Pedang. Jika kita tidak menyingkirkan bocah itu, Menara Pedang kita pasti akan hancur. Leluhur tua menghela nafas dan bergumam. Apakah kita melakukan langkah yang salah? Tidak ada benar atau salah. Hanya ada yang lemah atau kuat. Sulit dipercaya bahwa hasil dari perseteruan antara Istana Surgawi dan Menara Pedang kita sebenarnya akan bermuara pada tindakan seorang pria muda yang tidak berpengalaman, yang masih basah di belakang telinganya, ucap leluhur tua menghela nafas lagi. Iya, jika kekuatan Anda cukup kuat, akankah benar atau salah menjadi masalah? Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap kakek Tan Yang, membungkuk saat dia bertanya pada leluhur tua. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Antara Istana Surgawi dan Menara Pedang kita, hanya satu yang bisa bertahan. Jika kita memberinya waktu untuk berkembang lebih jauh, tidak ada seorang pun di benua Green Cloud yang bisa menghentikannya. Leluhur tua menjawab saat dia melihat ke langit. Penjaga Lin Yuchen dibunuh oleh bocah itu. Apakah menurut Anda kita harus memberitahu Tuan Tiran Langit? Terlepas dari segalanya, Lin Yuchen masih menjadi muridnya. Jika kediaman Raja Tiran Langit masuk, bahkan 10 King Sui tidak akan lolos dari kematian. Leluhur tua melanjutkan masih dalam posisi tenang. Kediaman Raja Tiran Langit dari benua tengah. Ya, itu ide yang cukup bagus. Kita harus melakukannya dengan cepat. Jangan sampai Tuan Tiran Langit juga menyalahkan kita dan melenyapkan kita. Aku ingin kamu melakukannya, ucap leluhur tua dengan datar. Ya, saya menunggu perintah Anda, jawab kakek Tan Yang. Suruh penjaga Huang Qing untuk mengerjakan misi ini. Ajaklah 2 tetua tertinggi lain untuk ikut dengannya. Mereka harus bisa membunuhnya, ucap leluhur Menara Pedang. Di tempat lain, setelah seminggu, di alam Valet Jade Immortal, King Sui perlahan menghembuskan napas. Dia telah mencapai siklus ke-186 dari teknik penguatan kuno. Setelah 3 hari, King Sui akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke Istana Surgawi. King Sui tidak menunggangi burung api miliknya. Dia terus menunggangi Raja Iblis Babi Ngepet, karena King Sui ingin melatih penyatuannya dengan Raja Iblis Babi Ngepetnya. Tidak ada bedanya baginya apakah dia mencapai Istana Surgawi lebih awal atau terlambat 1 atau 2 bulan. Saat ini perjalanannya sangat lancar. King Sui berlatih penyatuannya dengan Raja Iblis Babi Ngepet di pagi hari, dan memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Meskipun dia merasa kesepian, dia merasa bahwa dia memanfaatkan waktunya dengan baik. Setelah setengah bulan perjalanannya, King Sui menemukan dirinya melihat kehamparan gurun yang luas di tengah hutan belantara. Dia harus melakukan perjalanan melintasi gurun itu untuk pergi lebih jauh ke barat. Saat dia melihat ke cakrawala yang tak terbatas, senyum bersinar di wajahnya ketika dia melihat sosok di kejauhan. Menara Pedang benar-benar tidak tahu bagaimana menyerah. King Sui kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Itu adalah pedang iblis, Dewi Cantik Huang Qing. Meskipun dia sangat jauh, King Sui bisa mengenalinya dengan satu tatapan. Berbalut gaun sutra sederhana dengan anggun, wanita itu membawa pedang panjang. Dia memiliki aura yang tidak terlalu mendominasi atau dingin, dan kecantikan yang hampir seperti fantasi, kecantikan yang transenden. Terlepas dari jaraknya, King Sui bisa melihat bahwa alisnya yang indah dirajut. Matanya juga dipenuhi dengan sentimen kompleks yang sama terhadapnya. King Sui mengenakan baju besi lengkapnya. Sepanjang perjalanannya, dia memakainya setiap kali dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal miliknya. Ini mempersiapkannya untuk situasi yang tiba-tiba seperti ini. King Sui memiliki perasaan aneh ketika dia melihat pedang iblis Huang Qing. Dia telah melihat lukisannya berkali-kali di alam Valet Jade Immortalnya. Itu menimbulkan perasaan aneh di dalam dirinya. King Sui masih di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet.
Di bawah perintah King Sui, Raja Iblis Babi Ngepet berjalan menuju 3 orang di kejauhan dan berhenti sekitar 50 meter dari mereka. Selain Huang Qing, ada 2 pria tua. Mereka berdua sudah melewati masa jayanya. Pada usia mereka, setiap sisi luar dari niat mereka telah lama disembunyikan. King Sui tidak tahu banyak dari penampilan mereka. Mereka semua memegang pedang panjang. Seringai ringan muncul di wajah King Sui. Pada saat itu, King Sui merasakan perasaan aneh. Dia merasa jijik. Dia yakin bahwa dia pasti harus memusnahkan seluruh menara pedang. King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Dia menatap pedang iblis Huang Qing, karena dia akhirnya bisa mengetahui kemampuan sebenarnya dari wanita itu. Kekuatan 7 negara. Berpakaian sederhana, pedang panjang di tangan, dia sebenarnya memiliki kekuatan 7 negara. King Sui tidak melihat apapun yang meningkatkan kekuatannya. Dia memperhatikan bahwa dia mengenakan anting, gelang, dan liontin. King Sui tidak tahu apakah dia menyembunyikan hal lain di bawah gaun polos miliknya. King Sui merasa sedikit tidak nyaman sekarang karena pedang di tangan Huang Qing. Pedang panjang itu bersinar seperti sinar bulan. Dia bisa merasakan kekuatannya. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya bersikap lunak padanya saat mereka berduel sebelumnya, namun dia masih datang. Apakah itu untuk membunuhnya? Mungkinkah wanita dalam lukisan kecantikan bukanlah orang yang akan membantunya tapi orang yang akan menghalanginya? Jika wanita dari lukisan kecantikan bukanlah orang yang akan membantunya, maka mereka akan menjadi penghalang besar baginya. Sekarang, King Sui merasa tidak nyaman. King Sui tiba-tiba sangat khawatir tentang Wenren Wusuang. Dia adalah salah satu wanita dari lukisan kecantikan. Dia takut dengan perubahan kepribadian. Ada hubungan antara dia dan kematian saudara perempuannya. Jika dia mengisi dirinya dengan kebencian, dia mungkin berjalan di jalan yang ekstrim, mungkin menjadi seperti pedang iblis Huang Qing yang ada di depannya ini. King Sui, yang telah meningkat pesat, menemukan bahwa Huang Qing sebenarnya memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan. King Sui merasa bahwa pasti ada sesuatu pada dirinya yang memperkuat tingkat pertumbuhannya. Lebih jauh lagi, dengan pedang panjang yang luar biasa di tangannya, dia seharusnya menjadi lebih menakutkan. King Sui ragu sejenak, bisakah dia mengalahkannya hari ini? Mungkinkah hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup hari ini? King Sui merasa bahwa tubuh ilahi dari lukisan kecantikan ini semua memiliki kemampuan yang hebat, hanya saja belum terbangun. King Sui sekarang merasa bahwa Nyonya Istana Misty Hall akan tidak kalah dengan Huang Qing. King Sui merasa bahwa kemampuan Ye Jiange telah disegel. Perasaan King Sui ini semakin kuat saat dia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Adapun Wenren Wusuang, King Sui memiliki perasaan kuat bahwa dia akan menjalani perubahan besar sebagai akibat dari kematian saudara perempuannya. King Sui meremas pelipisnya dan dia terus memperhatikan 3 orang yang ada di hadapannya. King Sui maju 30 meter lagi, melihat Huang Qing. Dia berdiri di tengah, tampaknya dialah yang memimpin mereka. "Halo, kita bertemu lagi," ucap Huang Qing mengubah ekspresinya dari cemberut menjadi senyuman. Namun, pertemuan ini menyebabkan King Sui mengerutkan kening. "Tidak baik melihat Anda, saya lebih suka kita tidak bertemu," jawab King Sui dengan tidak sopan. "Anda sepertinya benar-benar benci melihatku," Huang Qing berkata, masih tersenyum pada King Sui, melihat pria yang menjadi semakin misterius itu. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun lalu. Jumlah perubahan yang telah dia lalui benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia telah dewasa, wajahnya memiliki tampilan kekuatan dan ketegasan, serta kepercayaan diri dan ketenangan, penampilan seseorang yang memiliki kendali atas segala sesuatu di tangannya. "Apakah saya harus tidak membenci ketika melihat orang yang ingin membunuh saya?" jawab King Sui pelan. Melihat wanita yang sangat cantik ini, pemandangan yang awalnya bermusuhan telah diubah menjadi aneh di bawah kata-kata Huang Qing. Kedua lelaki tua itu hanya berdiri di belakang dengan mata terpejam, seolah-olah mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun. "Apakah Anda berpikir saya akan membunuh Anda?"
Kata-kata Huang Qing tidak terdengar seperti sebuah pertanyaan tetapi lebih seperti sebuah pernyataan. Anda adalah penjaga menara pedang, bukankah fakta bahwa Anda berdiri di sini hari ini menandakan itu? King Sui masih duduk di atas Raja Iblis Babi Ngepet dengan tenang. Pedang Iblis Huang Qing menghela nafas, apakah Anda tahu bahwa Anda meremehkan terlalu banyak orang? Ucap wanita itu, kau salah. Aku yang selama ini diremehkan para sekte anjing, seperti menara pedang yang ingin mengincar nyawaku. Apa kau percaya aku akan segera meratakan menara pedang anjing kalian? Ucap King Sui dengan nada dinginnya. Huang Qing mengambil setengah langkah ke depan dan melihat ke arah King Sui. King Sui mengeluarkan perisai ilahi dan memegang pedang biduk. Dia tidak terlalu menganggap kedua lelaki tua yang masih tidak bergerak di tempatnya itu. King Sui telah mengaktifkan beberapa kekuatan alamnya, memegang perisai ilahi dan pedang biduk. Huang Qing memperhatikan King Sui tanpa membuat satu gerakan pun. Pedang panjang di tangannya menggantung rendah, rambutnya yang polos tertiup angin, menyebabkan dia terlihat tak terlihat seperti makhluk abadi, mudah pada musuhnya, tidak peduli siapa itu. Kaisar Qi. King Sui menambahkan kekuatannya lagi, menyebabkan Qi di tubuhnya berputar-putar secara ekstrim. Setelah itu dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet maju menuju Huang Qing. Kulit Huang Qing berubah seketika, terutama setelah King Sui menggunakan Qi Kaisar. Dia merajut alisnya yang cantik dan pada saat yang sama tubuhnya memancarkan cahaya lembut, mirip dengan cahaya bulan. Memblokir tebasan pedang King Sui, tubuhnya bergerak dengan lincah dan ada kilatan pedang yang cerah. Slaas, traang, sebuah jeritan pedang yang jelas terdengar. King Sui bisa merasakan kekuatan spiral yang kuat beredar. Serangan perisai ilahi, teriak King Sui, duar. Kali ini pukulan mereka yang beradu. King Sui tidak bergeming sedikit pun, sebaliknya, Huang Qing terhuyung mundur. Kemundurannya tampak menyedihkan tetapi memiliki setengah putaran untuk itu. Setiap langkah tersisa jejak kaki di tanah, sedalam setengah kaki. Dia mundur 5 langkah dan ada beberapa darah bocor dari sudut mulutnya. King Sui merasa pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melakukan itu? Menggunakan kekuatan 5 negara untuk melawan kekuatan 9 negara, bukankah dia mencari kematian? Gumam King Sui dalam hati. Jika King Sui tidak menahan diri, dan jika dia tidak menggunakan gerakan kaki aneh itu, hidupnya akan dalam bahaya. Meskipun demikian, dia masih terluka. King Sui tidak melanjutkan serangannya. Huang Qing hanya tersenyum ringan pada King Sui, darah di sudut mulutnya dan senyuman di wajahnya tampak lebih menggoda, membuat temperamennya tampak berbeda dari pesonanya. Kenapa kamu menahan diri? Tanya Huang Qing memandang King Sui berbicara dengan lembut. Kau jangan pernah bermain-main dengan hidupmu sendiri. Ucap King Sui menghindari tatapannya. Maukah kamu membunuhku hari ini? Ucap Huang Qing masih terus tersenyum pada King Sui. King Sui tidak mengerti mengapa, ini baru kedua kalinya mereka bertemu. Setiap pertemuan terjadi dalam pertempuran, mengapa wanita ini bertindak begitu akrab dengannya? King Sui tidak akan percaya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahwa dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Jika dia wanita seperti itu, dia akan lama diambil oleh pria lain. Jadi King Sui bahkan tidak mempertimbangkan sudut itu, dia hanya tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Aku akan berhenti bermain-main dengan hidupmu. Ucap King Sui mengangkat pedangnya. Kamu tidak ingin aku mati. Ucap Huang Qing memandang King Sui. Binar di matanya semakin kuat. Kalimat ini membuat King Sui tertegun. Haruskah aku membunuhnya? King Sui merasa bingung, tidak mudah untuk menghancurkan sesuatu yang indah dengan kejam. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dimiliki gadis cantik ini. Wush! King Sui tiba-tiba melompat, sekali lagi menusuk ke arah Huang Qing, dengan cara yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Clash! Ujung pedang King Sui berhasil menusuk ke dada Huang Qing, menembus 3 inci, meskipun Huang Qing memiliki dada yang sangat besar, jika pedang menembus lebih dalam, dia akan mati. Darah segar mengotori pakaian polosnya. Kenapa kau tidak menusuknya lebih dalam?
ucap Huang Qing memandang King Sui. King Sui perlahan menarik pedangnya. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau benar-benar ingin mati di tanganku? Ucap King Sui dengan wajah rumit. Aku hanya ingin memberitahumu, Kelantan Menara Pedang sudah pergi ke benua tengah untuk mengundang orang-orang dari kediaman Raja Tiran Langit. Kau harus pergi secepat mungkin. Aku di sini hanya untuk menundamu, sampai orang-orang dari kediaman Raja Tiran Langit tiba, ucap wanita cantik itu. Apa? Kediaman Raja Tiran Langit, benua tengah. King Sui merasa kulit kepalanya mati rasa. Haruskah aku melarikan diri dari benua lain? Gumam King Sui dalam hati. Penjaga Lin, yang kau bunuh, berasal dari kediaman Raja Tiran Langit. King Sui tahu bahwa penjaga Lin adalah kakak laki-laki senior dari Nyonya Istana Misty Hall, itu berarti Nyonya Istana Misty Hall adalah seseorang dari kediaman Raja Tiran Langit. Cepat pergi, tidak ada waktu tersisa, ucap Huang Qing memandang King Sui. Mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Tanya King Sui. Dengan cara ini tidak ada yang akan menyalahkanku karena membiarkanmu pergi, jawab Huang Qing memeriksa lukanya yang terus mengeluarkan darah. King Sui tiba-tiba merasa seluruh dunianya berubah. Dia masih melihat ke arah Huang Qing dengan bingung, seolah-olah dia mencoba mencari tahu sesuatu. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ucap King Sui. Tidak masalah, apapun hasilnya, aku akan senang. Jawaban Huang Qing menyebabkan King Sui menjadi bingung. Kamu, seperti aku. King Sui mendapati dirinya bertanya dengan tidak percaya. Hais, Huang Qing benar-benar terkikik. Kamu saat ini tidak bisa membuatku menyukaimu, mungkin di masa depan, aku akan melakukannya, tapi saat ini tidak mungkin di antara kita. Ucap Huang Qing tersenyum, King Sui bahkan lebih bingung. Aku merasakan ada aura kuat sedang mendekat. Cepat pergi, mereka ada di sini. Ucap Huang Qing dengan cemas. Sudah terlambat. Jawab King Sui tersenyum pahit saat dia melihat seekor elang besar terbang ke arahnya. King Sui menyaksikan dengan kaget ketika orang itu terbang dari punggung elang besar. Tuan yang terhormat dari kediaman Raja Tiran Langit. Ucap Huang Qing berubah panik. Apa tuan yang terhormat? Jawab King Sui. Hanya orang-orang di alam martial Sein yang akan dipanggil seperti itu di benua tengah. Mata tajam King Sui menatap 10 orang yang datang. Di depan adalah pria tinggi yang kuat. Pria ini tampak berusia sekitar 50 tahun. Dia bahkan lebih besar daripada pria dari sekte binatang iblis. Alis tebal menutupi matanya, rambut wajahnya tampak seperti surai singa. Dia mengenakan jubah ungu dan di pinggangnya ada sabuk jasper yang memiliki lebar telapak tangan. King Sui memperhatikan di belakang kerumunan, ada 3 orang dari Menara Pedang, kakek Tan Yang, dan seorang lelaki tua berpakaian Menara Pedang. Meskipun King Sui tidak tahu identitasnya, dia bisa merasakan kekuatannya dan bisa menebak statusnya. Sebelumnya, King Sui mendengar Huang Qing mengatakan bahwa Menara Pedang pergi untuk meminta bantuan orang-orang dari kediaman Raja Langit di benua tengah. Sekarang mereka telah datang. Mereka bahkan membawa martial Sein dan bahkan leluhur tua Menara Pedang harus menemani mereka secara pribadi. Hanya, itu terlalu cepat. Sebenarnya, King Sui tidak tahu bahwa Menara Pedang sudah mengirim pesan lebih dari sebulan yang lalu dan itu mereka bahkan menggunakan binatang aneh dari benua tengah. Kali ini, ada 8 kultivator dari benua tengah, selain dari martial Sein. Yang lainnya tampak seperti pria berbadan sehat berusia 30-an atau 40-an, kehadiran mereka sangat jauh lebih rendah dari pria di depan. Sejak pria itu muncul, King Sui bisa merasa bahwa pria yang matang namun tampan itu sangat gemilang, seolah-olah ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Tuan yang terhormat, anak muda itu adalah orang yang membunuh penjaga Lin, ucap kakek Tan Yang. Di King. Mengapa kamu di sini? Apa anak ini yang melukaimu? Ucap pria yang dipanggil tuan yang terhormat itu terkejut saat melihat Huang Qing, tetapi dia mengerutkan kening pada King Sui ketika dia melihat luka-lukanya. King Sui merasa seolah-olah diikat ketika pria itu memelototinya, tetapi Ki Kaisar dan energi alam meniadakan sebagian dari tekanan yang menindas itu. Di King, bukankah dia dipanggil Huang Qing?
Gumam King Sui tercengang. Paman Tian, ucap Huang King menyapa pria terhormat itu. Di King, apa benar pemuda ini yang membunuh Cener, dan bahkan melukaimu? Ucap pria terhormat berkata dengan tenang, bukan dalam kemarahan tetapi menyebabkan lingkungan merasakan tekanan yang luar biasa. Paman Tian, itu bukan salahnya, kakak senior meninggal saat mencoba membunuhnya, ucap Huang King buru-buru menjelaskan. Aku tidak peduli tentang semua penjelasanmu, aku hanya ingin dia mati. Ucap pria itu menatap King Sui. Suaranya lembut dan nadanya ditentukan. Huang King tahu bahwa pria ini adalah orang yang akan melakukan apa yang dia katakan, jadi dia memucat dan dengan cepat berkata, Paman Tian, aku sudah menjadi wanita dewasa. Huang King menundukkan kepalanya setelah mengatakan itu. King Sui hampir muntah. Apa yang dia katakan, gadis bodoh, kamu buruk dalam berbohong, mengapa kamu mencoba berbohong kepada pamanmu ini? Pria itu berkata dengan lembut kepada Huang King. Dari percakapan mereka, King Sui merasa bahwa kediaman Raja Tiran Langit dan klan Huang King adalah keluarga. Huang King menggigit bibirnya. Paman, aku memang berbohong padamu, tapi dia orangnya yang disukai Di Chen. Pada saat ini, King Sui bingung. Di Chen adalah nyonya istana Misty Hall. Pria itu memanggil Huang King sebagai Di King sebelumnya, bagaimana hubungannya dengan nyonya istana Misty Hall. Selain itu, mereka tampaknya memiliki kemiripan yang luar biasa satu sama lain. Siapa pria ini dengan nyonya istana Misty Hall? Ayah? Mungkin bukan. Apa guru? Orang ini adalah guru dari orang yang kubunuh. Dan orang yang kubunuh itu adalah kakak laki-laki dari Nyonya Misty Hall. Sepertinya orang ini adalah orang tua dari Nyonya Istana Misty Hall. King Sui menebak dengan liar. Tapi yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa nama belakang Huang King adalah Di. Aku tahu kamu dan kakakmu Di Chen ada di sini. Sayang sekali Cener sudah meninggal, ucap pria terhormat itu. Pria itu menatap tajam ke arah King Sui. Huang King menghela nafas, kakak perempuannya lebih tua darinya beberapa tahun, terlebih lagi, ibunya meninggal lebih awal. Ketika dia masih kecil, dia dibawa pergi oleh kediaman Raja Tiran Langit, klan Di dan keluarga Raja Tiran Langit berencana untuk memperkuat ikatan mereka melalui pernikahan. Jika ibu Di Chen tidak meninggal lebih awal, maka itu bisa menjadi Huang King sebagai gantinya. Huang King sangat memikirkan hal ini. Dia dan Di Chen adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Mereka berdua berasal dari klan Di, dan ketika ibu Di Chen meninggal, dia meninggalkan seorang putri. Secara kebetulan, kediaman Raja Tiran Langit sedang mencari aliansi melalui pernikahan, sehingga semuanya ditetapkan seperti itu dan Di Chen dibawa ke kediaman Raja Tiran Langit. Seiring bertambahnya usia, Tuan Tiran Langit memperhatikan bahwa ini gadis adalah seorang jenius budidaya, bahkan putranya sendiri lebih rendah darinya. Dia awalnya merencanakan mereka untuk memelihara perasaan satu sama lain saat mereka tumbuh dewasa, tetapi pada akhirnya, itu menjadi cinta bertepuk sebelah tangan di pihak putranya. Ada banyak orang yang menyukai Di Chen di kediaman Raja Tiran Langit. Lin Yuchen adalah salah satunya, tetapi ketika dia mencoba untuk bergerak, dia hampir dibunuh olehnya. Pada akhirnya, dia meninggalkan benua tengah untuk menghindari putra Raja Tiran Langit dan dia entah bagaimana berakhir di benua Green Cloud. Dia hanya ingin menemukan tempat yang tenang dan damai. Ketika dia menemukan bahwa Lin Yuchen adalah penjaga menara pedang, dia segera memasuki istana surgawi tanpa ragu-ragu. Di King adalah tuan putri klan Di. Jadi dia telah mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan Di Chen dan juga datang ke benua Green Cloud. Sejak Di Chen memasuki istana surgawi, dia hanya bisa memasuki menara pedang, karena selain teman, musuh adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi. Hanya, dia tidak berharap Lin Yuchen mati di tangan King Sui, dan kediaman Raja Tiran Langit akan melindungi keluarga mereka sendiri dengan segala cara. Kediaman Raja Tiran Langit perlu menggunakan King Sui sebagai contoh untuk menegakkan reputasi mereka. King Sui merasa tidak nyaman berdiri di sana, pria ini membuatnya merasa tertindas. Martial Saint, eksistensi legendaris di benua Green Cloud. Anak muda,
kau seharusnya memikirkan hari ini ketika kau membunuh muridku. Ucap Tuan Tyrant Langit. King Sui tidak hanya membunuh muridnya, tetapi yang terpenting, dia mendengar bahwa putri angkatnya menyukainya, jadi terlepas dari pekerjaan atau pribadi, dia harus membunuhnya. Aku hanya membunuh mereka yang ingin membunuhku. Jika kau ingin menggunakan kekuatanmu untuk menekan yang lemah, silakan saja. Jawab King Sui lantang. Anak muda, kau memiliki mulut yang tajam tidak berguna. Aku tidak pernah peduli dengan kata-kata orang lemah. Aku hanya percaya pada kekuatan, ucap pria itu memandang King Sui dengan jijik. King Sui tahu bahwa dia dalam masalah besar hari ini, tapi dia tidak ingin bersembunyi di alam Valet Jade Immortal sebelum bertukar pukulan. Dia harus melihat seberapa jauh dia dari Martial Saint. King Sui sangat bersemangat bisa bertukar pukulan dengan Martial Saint. Kekuatan awalnya yang ditekan beredar sekali lagi, meningkatkannya ke puncaknya dalam sekejap, lalu dia naik ke punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Dia menempelkan beberapa jimat surgawi pada dirinya sekali lagi. Tapi bagi pria itu tampak menghina, dia bahkan memandang King Sui dengan jijik. King Sui menyelesaikan semua ini dalam sekejap, lalu melihat pria paruh baya itu. Anak muda, kau sangat bernyali besar, lakukanlah, atau kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, ucap pria itu berkata dengan tangan kosong, memancarkan udara yang mendominasi. King Sui, jangan bergerak, kamu akan mati. Teriak Huang Qing menggelengkan kepalanya pada King Sui. Apakah menurutmu dia tidak akan mati jika dia tidak bergerak? Jawab pria itu dengan santai berkata. Paman Tian, ucap Huang Qing memohon. Gadis, kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Tiran Langit di sini harus dilakukan, bahkan jika Kaisar Surgawi ada di sini, aku masih harus melakukannya. Ucap pria itu melepaskan tekanan yang kuat, menyebabkan orang-orang di sekitar mundur sekitar 10 langkah. Anak muda, buat dirimu bergerak, aku tidak akan mengatakan ini untuk ketiga kalinya, hargai kesempatan yang kau miliki sebelum kau menyesalinya. Ucap pria itu mengambil langkah menuju King Sui. Hanya dengan langkah ini, dia menyebabkan tekanan yang sangat besar turun ke bumi, rasanya seperti seekor naga bergegas menuju King Sui. Ki Kaisar, teriak King Sui. Wosh, bruak, di bawah ini tekanan yang sangat besar, Raja Iblis Babi Ngepet meraung.